Nabi Allah, karakternya bijaksana. Elisa, Nabi Allah, karakternya bijaksana. Elisa, Nabi Allah, karakternya bijaksana. Elisa, Nabi Allah, karakternya bijaksana. Elia dipakai Tuhan, asik. Elia dipakai Tuhan, asik. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elia dipakai Tuhan, asik-asik. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam acara Ragiku Renungan Pagiku. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Dua jenis mujizat. Mujizat langsung dan mujizat proses. Apa itu mujizat? Masih ingat saudara? Ya, bagus. Jadi mujizat adalah perbuatan ajaib supranatural melampaui akal kita. Akal kita tidak mampu memahaminya. Akal kita tidak sanggup memahaminya. Dan akal kita tidak mampu memuat miracle atau mujizat itu. Karena itu akal kita tidak sanggup menjelaskannya. Ingat, mujizat terbesar apa? Saudara, ayo. Ya, mujizat terbesar itu adalah keselamatan jiwa. Pertobatan, perubahan tingkah laku, perubahan karakter. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada dua nabi Allah yang melayani pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang bernama Elia dan Elisa. Kita sudah membahas. Namun siapa saja raja ketika mereka melayani, baik di zaman Elia maupun di zaman Elisa? Tentu saja yang pertama itu adalah Ahab. Ya. Ahab, setelah Ahab itu diganti oleh anaknya bernama Ahasya. Ahasya, anak Ahab itu memerintah 2 tahun. Kemudian Yoram, saudara daripada Ahasya, anak Ahab, ya, saudara Ahasya itu memerintah selama 12 tahun. Lalu Elisa mengurapi Panglima Yoram. Maksudnya Panglima Raja Yoram namanya Yehu. Elisa mengurapi Yehu untuk menjadi raja. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elia bahwa Raja Ahab dan keturunannya akan dibasmi, ya. Dan Yehu memerintah lama, cukup lama, 28 tahun. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, masih di dalam seri kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada yang berpandangan mujizat itu tidak ada lagi, ada yang bilang mujizat langsung itu sudah berhenti, ada yang bilang mujizat langsung masih ada, tetapi juga mujizat proses terus berjalan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukanlah
Seperti perkataan abdi Allah itu, ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya dan perempuan itu menceritakan kepadanya semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah milik dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang." Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Nah, ini ada hubungannya baik nampaknya. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, "Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkah aku dari penyakit itu?" Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Wow, banyak ya. Kayak seperti kontainer saja zaman sekarang. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakku Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Jawab Elisa kepadanya, "Pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh." Elisa menatap dengan lama ke depan. Ia menangis, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dia, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dengan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Lalu matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itu tadi cerita bagaimana Elisa menolong banyak orang, termasuk musuh Israel, musuhnya Elisa sendiri, yaitu Ben-Hadad, ditolongnya. Dan banyak perkara-perkara yang di luar akal sehat kita, di mana Elisa dapat mengetahuinya. Ringkasan ceritanya adalah Elisa tetap peduli dengan keluarga perempuan yang telah menolongnya. Kini giliran Nabi menolong dengan cara agar mereka meninggalkan tempatnya
dan harus pergi mencari tempat tinggal yang lebih menjamin kehidupan mereka selama 7 tahun kelaparan. Tidak diketahui mengapa terjadi kelaparan. Apakah karena kemarau? Kalau di zaman Elia jelas bahwa kelaparan terjadi karena ada kemarau 3 tahun 6 bulan. Sedangkan di zaman Elisa ini ada 7 tahun kelaparan. Wah, luar biasa. Ingat dengan cerita zaman Yusuf ya. Zaman Yusuf itu ada 7 tahun kelaparan. Tetapi sudah disediakan cadangan 7 tahun kelaparan itu dengan 7 tahun kemakmuran. Harta milik, benda milik janda itu dirampas, diambil orang. Saat 7 tahun berlalu mereka kembali dan mendapatkan telah dikuasai oleh orang lain. Perempuan itu mengadukan masalahnya kepada raja. Raja memerintahkan agar segala harta miliknya dikembalikan. Raja Aram Ben-Hadad namanya, ibu kotanya adalah Damsyik. Sakit keras. Inilah raja yang mengepung Samaria, yang menyebabkan kota Samaria lockdown sehingga terjadi kelaparan yang parah. Pasukan Ben-Hadad dikacaukan tentara Allah dan mereka saling membunuh. Ben-Hadad pun melarikan diri terkencing-kencing tunggang balik. Ya. Karena Ben-Hadad sakit keras, dia ingin petunjuk. Dia mohon petunjuk apakah dia akan sembuh atau mati. Dan dia ingin petunjuk dari Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Nabi yang pernah dia kepungnya. Dengan membawa pemberian yang isinya sebanyak 40 muatannya ya. Muatannya 40 ekor unta. Wow, banyak sekali. Kayak kontainer zaman sekarang. Hazael, utusan raja, menyampaikan permohonan Raja Damsyik ya, Raja Ben-Hadad. Dan menyerahkan pemberian raja yang banyak itu. Dan Elisa tidak menolaknya. Dan ia pun menyatakan bahwa Raja Ben-Hadad sembuh. Tetapi sayang, setelah sembuh ia dibunuh oleh Hazael, utusannya itu sendiri. Elisa menangis. Mengapa dia menangis? Karena Hazael akan menjadi Raja Aram yang bengis dan kejam. Tak berperi kemanusiaan dan juga akan memperlakukan orang Israel secara bengis dan kejam. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini menyakitkan sekali. Karena walaupun sesungguhnya Elisa bisa saja menolak bantuan, bisa saja menolak permohonan. Tetapi kali ini Elisa mengampuni dan mengasihi Raja Ben-Hadad dan dia bilang dia akan disembuhkan. Dan memang sembuh, tapi hanya 1 hari saja. Lalu dibunuh oleh Hazael. Lalu pemberian-pemberian dari Raja Ben-Hadad diambil, diterima oleh Elisa. Wow, saudaraku. Senang ya, dapat berkat banyak, sukses. Nah, namun mengapa dia menerima dan mengapa dia menolak waktu Naaman memberi? Karena Elisa tahu bahwa jika dia menerima yang Naaman punya, seolah-olah kesembuhan itu adalah hasil dari tukar-menukar. Dan yang paling penting bagi Elia, yang paling penting bagi Elisa, waktu Naaman itu adalah pertobatan. Naaman menjadi orang yang percaya kepada Allahnya Israel, Yahweh. Sedangkan Ben-Hadad memberi pemberian yang banyak, dia ingin disembuhkan dan diterima oleh Elisa karena ingat, situasi itu adalah kelaparan. Kita sudah lihat tadi ya, mengapa cerita ini disambung. Di mana ada seorang perempuan tadi yang disuruh pergi mengungsi. Dan ada kelaparan 7 tahun. Sedangkan ada disambung dengan kisah Ben-Hadad sakit dan membawa hadiah. Elisa menerimanya
tentu saja dia tidak untuk dirinya sendiri. Saya dapat memastikan dengan perasaan dan tafsiran saya ya, karena seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi umat, dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Pasti dia akan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sekarang itu yang disebut dengan bertanggungan jawab. Dan dia menggunakannya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan karena pemberian-pemberian hamba Tuhan yang baik dan bijaksana. Ambil, tapi jangan untuk diri sendiri semata-mata. Untuk diri sendiri boleh secukupnya, lalu berbagi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Elisa ingat akan kebaikan suatu keluarga dan memerintahkan mengungsi karena Elisa tahu bahwa mereka harus mengungsi, jika tidak mereka dalam keadaan bahaya. Tuhan melalui perbuatan Elisa yang diceritakan oleh Gehazi memperlancar urusan keluarga perempuan yang menolong Elisa itu. Sehingga harta milik yang berupa tanah dan rumah beralih dikembalikan kepada keluarga yang menolong Nabi Elisa. Mengapa Elisa menolak pemberian Naaman dan menerima pemberian Ben-Hadad? Tadi saya sudah jelaskan. Saya mengajukan pertanyaan ini di Google. Hanya yang dijawab pemberian Naaman yang ditolak. Alkitab tidak menjelaskan secara detail apakah diterima atau ditolak. Dan ini hanya perkiraan saya berdasarkan hal di atas. Ada dua kemungkinan. Ia menolaknya walaupun tidak dicatat. Karena itu pernah terjadi dengan Naaman, panglima tentara Aram. Ia diterima, ini tafsiran yang kedua. Juga tidak ada catatan menolak. Mengapa menerima? Tidak ada penjelasan. Yang pasti jika ia menerima berarti ia menjadi nabi yang kaya raya. Stop. Tunggu dulu. Nabi itu hati dan pikirannya tidak dikuasai oleh uang, tidak dikuasai oleh materi. Hati dan pikirannya dikuasai oleh hati dan pikiran Tuhan. Nah, ya, pasti dia terima lalu dia menggunakan untuk pelayanan kerohanian dan kemanusiaan. Baca baik-baik not di atas bahwa karena kemarau, kekeringan selama 7 tahun membuat banyak orang menjadi jatuh miskin. Para nabi, rekan kerja Elisa, pasti sangat memerlukannya. Orang-orang miskin juga pasti sangat memerlukannya. Berdasarkan pengalaman yang lalu, ia menolak, sekarang ia menerima. Jika kali ini ia menolak, mubazir karena toh memang sangat diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia menerima pemberian dan membagikan kepada orang yang memerlukannya. Ini juga tidak dicatat ya, tidak dicatat. Tetapi berdasarkan referensi dari ayat-ayat Alkitab bahwa hamba-hamba Tuhan adalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada masyarakat. Tidak selamanya harus menolak dan tidak selamanya harus menerima. Hanya harus punya motivasi yang kudus dan tulus. God is almighty. For God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have, but you can say, hi problem, I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan berkata, hai masalah, engkau terlalu besar. Tetapi kau katakan, hai masalah, saya memiliki Allah yang maha besar. Ora et labora, berdoa dan bekerja, memberi. Membagi, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat hidup Anda, saat anak Anda dan cucu-cucu Anda akan menuai. Percayalah, mujizat masih ada, masih berlangsung. Setidak-tidaknya Tuhan masih tetap mengabulkan doa kita. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkanlah, kelolalah potensi Anda.
Abaikanlah ejekan, hinaan orang, anggap itu sampah. Dan jadikan itu pecut untuk maju, lebih laju, lebih kencang. Saya tidak ingin anak-anak saya mengalami kelaparan, tetapi juga saudara. Semoga Tuhan selalu memberkati saudara-saudara. Badai pasti berlalu, kemarau pasti berlalu, dan berkat-berkat Tuhan pasti akan datang. Amin, saudara. Love all of you. God bless you from Pendeta Najarudin. Haleluya.